Peserta selanjutnya, peserta terakhir, ya, Teh Rika Fauziyah, mangga Teh Rika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala muallifu hadzal kitab nafa'ana bi ulumihi wa ulumikum fid dharaini. Amin. Babun, adapun ini bab itu fil ijarati, menerangkan tentang akad sewa. Hiya, adapun ijarah, lugotan menurut bahasa itu ismun, sebuah nama, lil ujurati, untuk akad, untuk sewa. Wa syara'an, dan menurut syariat itu tamliku manfaatin, memberikan kemanfaatan, bi'iwadin, dengan ada ganti, bisyurutin, dengan syarat-syarat, atiyatin, yang akan datang. Tasihhu, sah, apa ijaratun, akad sewa, biijabin, dengan adanya serah terima. Ka'ajartuka, contoh seperti lafad ajartuka, ajartu, aku menyewakan, ka, kepadamu, hadza, barang ini. Au akroituka, atau seperti lafad akroituka, akroitu, aku menyewakan, ka, kepadamu. Au mallaktuka, atau au mallaktuka manafi'ahu sanatan, atau lafad mallaktuka manafi'ahu sanatan, mallaktu, aku memberikan kepemilikan, ka, kepadamu, manafi'ahu, pada kemanfaatan-kemanfaatan barang atau hadza, sanatan, selama 1 tahun. Bikadza, dengan ganti daripada perkara yang lain atau dengan harga yang lain. Wa qabulin, dan dengan harus ada qabul ataupun terima. Ka istajartu, seperti lafad istajartu, istajartu, aku menyewa. Waqtaraitu, lafad iktaraitu, artinya aku telah menyewa. Wa qabiltu, dan lafad qabiltu, artinya aku telah menerima. Qala, berkata siapa An-Nawawi fi syarhil muhadzab, dalam syarah kitab muhadzab, inna khilafal mu'atati, adapun perbedaan mengenai akad mu'atah ataupun yang tidak ada ijab dan qabul, itu yajri, berlaku apa khilaful mu'atati fil ijarati, di dalam akad sewa, warrohni, dan akad gadai, wal hibbati, dan akad pemberian. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun bab ini akan menerangkan tentang akad sewa. Lafad al-ijarah terbagi menjadi 2 definisi. Ada definisi menurut bahasa, ada definisi menurut syariat. Adapun ijarah, definisi menurut bahasa itu adalah ismun lil ujrati, sebuah nama yang diperuntukkan untuk sewaan. Itu namanya ujroh menurut luguh ataupun bahasa. Sedangkan ujroh menurut syariat itu adalah tamliku manfaatin bi'iwadin bisyurutin atiyatin, memberikan manfaat kepada orang lain tapi harus ada perkara yang diganti atau perkara yang ditukar dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan nanti. Nah, tasihu ijaratun biijabin. Ijarah, akad ijarah atau akad sewa bisa sah dengan beberapa perkara. Yang pertama, harus ada ijab ataupun serah terima. Yang kedua, harus ada qabul ataupun penerimaan dari orang yang akan menyewa. Contoh lafad ijab atau contoh lafad serah itu adalah bisa lafad ajartuka hadza, au akroituka hadza, au mallaktuka manafi'ahu sanatan. Bisa dengan lafad saya sewakan barang ini kepada kamu, atau
akroitu kahada, saya sewa barang ini untukmu. Au mallaktuka manafi'ahu sanatan, atau saya memberikan kepemilikan barang ini untuk kamu ambil manfaat tapi hanya selama 1 tahun saja. Itu contoh bikada, tapi saya memberikan ujroh, saya memberikan sewa, saya memberikan kepemilikan harus ditukar misalkan dengan harga sekian. Contoh, saya menyewakan rumah saya selama 1 tahun dengan biaya 100 juta. Itu contohnya. Kemudian yang kedua tadi sah akad sewa itu harus dengan qabul, penerima dari orang yang akan menyewa. Contohnya orang yang akan menerima mengatakan istajartu, saya menerima sewaan. Waktoro itu atau saya akan menyewa barang ini. Wakobil tuh atau saya menerima barang ini. Jadi ketika ada orang yang mau menyewakan bilang, nih saya sewakan rumah kepadamu dengan ganti bayar 100 juta. Lalu orang yang menyewa mengatakan saya terima atau saya akan sewa. Itu maka dianggap cukup akad ijarohnya. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan di dalam syarah Mudhadzab bahwasanya khilafal mu'athah yajri fil ijarah warrohni wal hibah. Mengenai tentang perbedaan pendapat ulama mengenai akad ijarah, yaitu akad yang tidak ada ijab dan qabulnya, sigoh daripada ijab dan qabulnya, itu pun bisa berlaku di dalam akad sewa, akad gadai, akad pemberian. Wa inna matasihu al ijaratu bi ujrin. Dan ijaroh ini hukumnya bisa sah asalkan harus dengan soha. Belum dibaca, baca dulu Pak atau baca lagi. Wa inna matasihu, dan hanya saja sah apa al ijaratu ijaroh bi ujrin dengan sebuah harga, soha atau dengan sebuah perkara yang disewakan, soha yang sah. Apa kaunuhu adanya ujrin itu samanan sebagai harga atau barang. Ma'lumin yang telah diketahui lil akidaini antara 2 orang yang berakad. Qadran baik kadarnya, wajinsan dan jenisnya, wasifatan dan sifatnya. Ingkana jika ada apa akad itu fidhimmati di dalam tanggungan. Wa illa dan jika tidak ingkana fidhimmah kafat maka cukup apa muayyanatuhu menentukan ujar fi ijaratil aini di dalam sewa barang awidhimmati ataupun tanggungan. Fala tasihhu maka tidak sah apa ijaratu darin menyewakan rumah, wadabatin dan juga Ya cukup. Ya, silakan dilanjut Dewan Juri. Baik, pertanyaan satu saja. Babul fil ijarah. Ijarah fil madinya bagaimana asalnya? ajaro yujiru ijaratan. Keluaran dari bab Sulasi mazid warna awal babul awal. sama dengan mauzun apa? Akroma yukrimu ikroman. Ya, terus. Teh Rika, tadi dibaca wa innama tasihul ijaratu bi ajrin soha kaunuhu samanan. Ijarah atau menyewakan, sewa menyewa itu hanya bisa sah apabila ada upah yang upah tersebut sah dijadikan sebagai harga jual beli. Soha tadi diberi logat yang. Jumlah soha fil madi jadi apa? Jadi sifat. Jadi sifat. Sifat mausufnya? Ah? Mausufnya? Sifat Mausuf. Ujrin. Ajrin, iya. Kenapa soha jadi sifat tidak jadi hal? Karena jatuh setelah isim nakiroh. Isim nakiro. Keterangan alfiahnya? Belum hafal. Wana atu bijumlatin munakaro ma'utiyat hu khobaro. Terima kasih. Masya Allah. Sayang itu, coba kalau alfiahnya didukung mah. Tapi bagus. Belum. Ya. Ngaji sudah, cuman memang nggak dihafal. Ya. Baik, satu saja saya tanya nih. Diteruskan tadi apa yang disampaikan ke Nanang itu diajarin maklumin. Apa itu maklum?
Apanya Pak? Yang diketahui. Maksudnya antara orang yang akan menyewa dan antara orang yang menyewakan dan yang menyewa memang sudah diketahui barangnya seperti apa yang akan disewa dan upahnya seperti apa yang akan disewakan. Ya. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ya terima kasih Teh Rika. Yang terakhir, alhamdulillah sudah cukup, pertanyaan sudah habis. Yang 5 orang tidak ada. Mungkin Saya ada ingin tidak berhalangan. ngasih komentar dari Baik, sekian Pak Kiai. peserta ini. Ya, dari sekian peserta ini ada yang terikat dengan ajengannya. Artinya dia itu menerjemahkan emang dengan logat ajengannya. Kalau yang dia belajar di Indramayu pasti berbahasa Jawa ya. Tapi kalau dia umpamanya di Manonjaya dia dengan bahasa Sundanya. Tapi itu tidak jadi masalah. Pada saat dia memberi penjelasan lari ke bahasa induknya. Itu dengan bahasa Indonesia. Bagus, jadi perpaduan antara 3 bahasa itu kumpul jadi satu. Terima kasih semuanya ya. Nah, terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Ya baik. Sambil istirahat, sambil nanti Pak Kiai mau makan dulu atau mau meramu dulu nih?